Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wawan Fantasin di program Fantasin Makin Ngaji Makin Asik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kita bersua lagi dan hari ini kita akan belajar tentang eh, berbagai hal yang berkaitan dengan makhorijul huruf. Ya. Oke. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, kita akan belajar tentang makhorijul huruf, di mana kita akan step by step kita pelajari tentang makhorijul huruf ini. Yang pertama adalah sahabat sekalian, kami mohon keikhlasannya untuk kita belajar tentang sebelum kita belajar lebih banyak, kita mohon keikhlasannya untuk like dan follow Instagram kami di Muntahsin Jogja dan di Sahabat Quran Nusantara. Kemudian juga sahabat sekalian kami mohon juga bisa mensubscribe ya channel kami yaitu Fantasin TV. Sahabat yang dirahmati Allah, perbedaan antara Fantasin dengan metode yang lain yaitu bahwa Fantasin menerapkan 100% powerful communication. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita itu mengajar dengan bersuara biasa kayak gini, datar-datar saja itu, nah kita akan mendapatkan 17% saja ya. 17% dari dari yang kita pelajari gitu ya, dari yang kita sampaikan. Nah, kalau sahabat sekalian nanti bersemangat gitu ya dengan intonasi yang baik, maka sahabat sekalian akan membawa pulang 55%. Nah, tapi kalau sahabat ikuti juga dengan gerakannya, maka insya Allah akan bawa pulang 100% semua materi yang ada di kami sampaikan. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran Al-Quran itu ada prinsip at-tariqatu ahammu minal madah. Metode lebih penting daripada konten ya. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama. Nah, di situ kemudian kita belajar satu hal, yaitu bahwa di dalam powerful communication ini penerapannya itu kita ada imajiner ya. Imajiner itu artinya apa? Imajiner itu begini ya. Ilate muni ya. Ilate muni ya. Awae gerak ikhlas nampane wena rasane gitu ya. Masya Allah. Yuk, imajiner ilate muni awae gerak ikhlas nampane wena rasane ya. Ya baik, itu sahabat yang ini, dan akhirnya kita harus menyepakati bersama bahwa password selama kegiatan kita beberapa menit ke depan yaitu imajiner ilate muni awae gerak ikhlas nampane enak rasane. Nah, kalau sahabat saya panggil dengan sahabat Al-Quran, panjangnya semuanya jawab terbaik, terbaik, terbaik gitu ya. Nah, kemudian kalau saya panggil Fantasin, jawabnya adalah makin ngaji, makin asik. Oke, sepakat ya. Sekali lagi, Fantasin, makin ngaji, makin asik. Ya. Itu sahabat yang dirahmati Allah. Kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tentang rumus vokal ya. Jadi dalam pembelajaran Al-Quran, kalau kita atau santri kita sudah bisa mangap, meringis, mecucu, berarti dia berbakat potensial tartil Quran. Sekali lagi, rumus vokal. Terukan 3M. Mangap, meringis, mecucu ya. Rumus vokal 3M.
mangap, meringis, mencucu. Mangap contohnya adalah abatasa. Kalau meringis, ibitisi. Mencucu, ubutusu. Nah, seperti itu ya. Ya, berikutnya yaitu makhraj ya. Ini silahkan materi tadi, mangap, meringis, mencucu. Dan al-jauf ini ada di halaman 18 buku Fantahsin ya. Jangan sungkan untuk membeli dan memesannya. Nah, kemudian nanti kita praktekkan. Al-jauf. Al-jauf rongga mulut. Yang keluar mad. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik, di ayun 2 harokat, di ayun 2 harokat, di ayun 2 harokat. Ya, mulai. Al-jauf, oke, rongga mulut. Yang keluar mad. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik, di ayun 2 harokat. Ya, nah jadi cara konsisten untuk membaca mad yang 2 harokat adalah di ayun aja. Gimana? Di ayun aja. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, dengan pahaman tadi, rumus vokal 3M, mangap, meringis, mencucu, dan cara mengkonsistenkan 2 harokat dengan di ayun aja, itu bisa sahabat sekalian melatihnya di dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 dan surat An-Nazi'at ayat 79, surat 79 ayat 1 sampai 46. Ya, selamat berlatih sahabat yang dirahmati Allah. Itulah makhraj yang pertama yang dipelajari dalam Fantahsin, yaitu apa tadi? Al-jauf, rongga mulut. Nah, kita punya 5 makhraj sahabat. Ya, kemudian maka makhraj yang kedua yang kita pelajari yaitu adalah al-khaisum ya. Nah, untuk itu kita belajar langsung saja. Kita pelajari al-khaisum. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu Fantahsin, makin ngaji makin asik. Ya, langsung saja kita pelajari al-khaisum. Apa saja di dalamnya? Al-khaisum. Kalau al-jauf tadi rongga mulut, kalau al-khaisum rongga hidung. Al-khaisum yang keluar gunnah. Ulangi. Al-khaisum rongga hidung yang keluar gunnah. 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 Al-khaisum rongga hidung yang keluar gunnah. Hurufnya nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin, selain bertemu aha khogolara, mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin, selain bertemu aha khogolara, mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Itu. Nah, itu adalah gunnah. Al-khaisum, rongga hidung yang keluarnya gunnah. Hurufnya apa saja? Nun tasdid, mim tasdid,
Nun sukun atau tanwin selain bertemu aha, khoro, laro. Mim sukun bertemu mim atau ba. Nah, kalau di al-jauf kuncinya adalah di ayun aja. Maka di al-khaisum kuncinya ditahan lama gitu ya. Jadi gegem, jempol, tuting. Tahan 1, 2. Ditahan lama gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Oke, alhamdulillah. Ya, selanjutnya sahabat yang dirahmati Allah melekat pada al-khaisum yaitu rumus idhar ya. Rumus idhar ada di pembahasannya ada di halaman 27 dan 30 ya. Nah, langsung saja. Langsung saja. Rumus idhar 3T 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 tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Rumus idhar 3T tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Ya, bisa dipahami ya? Oke, baik, alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya sahabat yang dirahmati Allah berlatih al-khaisum ada surat pilihannya adalah di Quran surat Al-Humazah surat ke-104 sampai dengan 100, Quran surat An-Nas 114. Jadi 104, 105 dan seterusnya sampai 114. Nah, dengan berlatih itu ya, kalau kurang boleh juga tambahkan yang kemarin al-jauf kan masih ditoleransi ya. Wan nazi'atu gharqa. Nah, setelah belajar al-khaisum menjadi wan nazi'atu gharqa. Nah, itu gunnahnya unsurnya sampai di sini berarti 4 aspek yang kita pelajari, yang selalu kita cermati. Yang pertama al-jaufnya, yang kedua madnya ya, al-jauf berarti mad yang keluarnya, yang keduanya mangap meringis pencucunya, vokalnya, yang ketiga itu idharnya ya, tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Kemudian yang keempat adalah ditahan lama gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya, kita melangkah pada makhraj yang ketiga. Sebelumnya, fantasin, makin ngaji, makin asik. Ya, untuk pemanasan, ini untuk metode yang pemula, untuk anak-anak kita yang masih pemula, kita menyanyikannya dengan bergembira. Ya, kita gunakan susunan huruf hijaiyah yang sudah disusun oleh para ulama. Apa adanya seperti itu ya. Mari kita nyanyikan saja langsung ya. Mari kawan bersama kita belajar Al-Qur'an. Kita awali bersama dengan huruf hijaiyah. Abata saja hakha dada roza sasha solo Odo'a ghafaqa kala mana waha a dan ya. Nah, itu adalah cara untuk mengenalkan kepada anak-anak kita yang masih pemula. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas makhraj yang berikutnya. Ada 3 makhraj yang akan kita bahas. Al-halqu, tenggorokan, alisan lidah, dan asyafatani. Nah, jadi kita dari sampai di sini nanti kita belajar 5 makhraj ya. Al-jauf, rongga mulut, al-khaisum, rongga hidung, al-halku, tenggorokan, al-lisan lidah, as-safatain, 2 bibir. Oke. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, di huruf-huruf di al-halku atau di rongga bibir, di tenggorokan, mohon maaf, itu ada 6, yaitu aha di pangkal tenggorokan, aha di tengah tenggorokan, dan khago di atas tenggorokan. Ya, kita biasanya pakai jurus kobra ini ya. Nah, ini adalah tenggorokan kita, ini atas kita langit-langit ya.
kemudian langit-langit depan, gusi, 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 kemudian gigi seri. Sehingga kemudian kita peragakan seperti ini, mirip seperti posisi mulut kita ya. Oke, kita langsung ya, agak mundur sedikit. Pangkal tenggorokan aha, tengah tenggorokan aha, atas tenggorokan khogo, pangkal lidah naik o, pangkal lidah turun ka, tengah lidah langit-langit ya syaya, ujung lidah langit-langit depan la nara, ujung lidah gusi atas tadato, ujung lidah gigi seri atas sadalo, ujung lidah hampir bertemu gigi seri bawah sasoza, dua sisi lidah bertemu geram atas boleh kanan boleh kiri lo, merafatkan dua bibir maba, monyongkan dua bibir wa, ujung dua gigi seri atas bertemu bibir bawah bagian dalam fa ya. Itu adalah kaidahnya. Silahkan nanti dipelajari ya. Nah, ini kemudian untuk mengingatnya bagaimana? Nah, lokasinya kita hafalkan dengan gerakan. Kemudian posisi hurufnya kita sampaikan dalam irama. Aha, aha, khawaqaka, jashaya, la nara, tadaqo, tadaqo, sasazaqo, mabawafa. Gitu. Oh, sekali lagi boleh siap ya. Pangkal tenggorokan aha, tengah tenggorokan aha, atas tenggorokan khogo, pangkal lidah naik ko, pangkal lidah turun ka, tengah lidah langit-langit ya syaya, ujung lidah langit-langit depan la nara, ujung lidah gusi atas tadato, ujung lidah gigi seri atas tadalo, ujung lidah hampir bertemu gigi seri bawah sasoza, ujung lidah dua sisi lidah bertemu geram atas boleh kanan boleh kiri lo, merafatkan dua bibir maba, monyongkan dua bibir wa, ujung dua gigi seri atas bertemu bibir bawah bagian dalam fa. Oke, selera makan aha aha khogong oka ya syaya la nara tadato tadato sasozalo mabawafa. Nah, itu tadi sahabat yang dirahmati Allah, kita belajar basic dari makharijul huruf yang 5. Ya, sebenarnya makharijul huruf itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Nah, suatu saat Allah akan ambil sebagai perjanjian. Sebagaimana perjanjiannya, yaitu bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban dari 5 makhluk itu. Jadi Allah amanahkan kepada kita tenggorokan, lisan, kemudian safatain, rongga mulut, rongga hidung, tenggorokan, lidah, dua bibir, rongga mulut, rongga hidung, dan itu semuanya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surah Yasin ayat 65, khatamallahu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, suatu saat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, mulut kita ditutup, kemudian tangan kita yang akan menjadi juru bicara dan kaki kita menjadi saksi atas apa yang kita perbuat di dunia ini. Maka mari manfaatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini, tenggorokan kita, lidah kita, dua bibir kita, rongga mulut kita, rongga hidung kita, untuk mencetak kebaikan-kebaikan dengan mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Kenapa? Karena satu huruf ganjarannya berapa? 10 kebaikan. Ya, bagaimana kita mencetaknya? Kalau kita menghatamkan satu Al-Quran berarti 2 juta huruf, Masya Allah. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, yang itu kita bisa raih. Nah,
ini maka dengan ini kami ajak sahabat sekalian untuk ayo ya kita perbanyak menghatamkan Al-Qur'an. Lebih ini akan memasuki bulan Ramadan. Kita masih sudah di penghujung bulan Rajab, mendekati bulan Sya'ban. Nah, latihan makharijul huruf bisa dilatih sahabat semuanya pada seluruh ya huruf-huruf Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas ya. Nah, terus kalau ini gimana cara melatihnya ya? Paling banyak persebarannya ada di Al-Zalzalah sampai dengan Al-Asr. Tapi boleh juga ya dilatih semuanya. Diterapkan pada semua huruf ya di dalam Al-Qur'an. Boleh ya. Ini kita juga bahas juga ya di Al-Zalzalah, di surah Al-Adiyat, surah Al-Qari'ah, surah Al-Takasur, surah Al-Asr. Itu untuk melatih ya bagaimana mengajarkannya. Pengajaran ini supaya tidak terlalu panjang durasinya, dilatih memperkuat ya penguasaan makharijul hurufnya. Allahumma amin. Kalau kurang bagaimana? Kalau kurang tambahkan kemarin ya. Jadi sampai dengan surat ini, sampai dengan makharijul huruf ini, maka menjadi banyak tuh aspeknya ya yang dipelajari ya. Al-jaufnya, al-khaisumnya, al-halqunya, al-lisannya, as-syafatainnya. Masya Allah. Terus berkembang alamal insana malam ya'lam. Baik sahabat yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan katsir telah mengikuti Fantahsin makin ngaji makin asyik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam penguasaan makharijul huruf yang akan kita bahas dengan mudah dan menyenangkan. Kenapa? Karena kita Fantahsin makin ngaji makin asik. Jangan lupa untuk ya mensubscribe channel kami ya. Ini Fantahsin TV dan sosial media kami, Fantahsin Yogya dan Sahabat Quran Nusantara. Ya baik, terima kasih sahabat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.